Goldie Roger merupakan raja bajak laut pada masanya. Orang yang memiliki kumis tebal ini dalam manga maupun animenya selalu terkenal sebab ia satu-satunya orang yang berhasil mencapai Laugtail dalam 800 tahun terakhir. Bukan tanpa sebab ia dipanggil Raja Bajak Laut, karena ia punya kemampuan bertarung yang sangat dahsyat. Ia memiliki pedang bernama Ace yang merupakan salah satu pedang Saizo Owazamono atau 12 pedang terkuat di dunia, setara dengan Yoru milik Mihao. Dalam ceritanya, ia juga memiliki seorang anak bernama Ace. Yap, nama tersebut diambil dari nama pedang miliknya. Di balik kekuatannya yang dahsyat itu, sampai saat ini ia diketahui bukan pemakan buah iblis. Roger memiliki ketiga haki yang sangat dahsyat, bahkan sudah mencapai tingkatan advance. Setelah berhasil menemukan One Piece, ia bertekad untuk membubarkan kelompok bajak laut miliknya dan menyerahkan dirinya kepada pihak angkatan laut untuk dieksekusi. Hal tersebut dilakukan karena ia sudah tidak mampu untuk melanjutkan misinya lagi, dan sisa umurnya tinggal sedikit dikarenakan penyakit yang ia alami. Tentu saja, putusannya membuat seluruh kru bajak laut Roger gempar dan tidak menyangka akan secepat itu untuk membubarkan kelompok tersebut. Sebagai orang yang pernah menjadi raja bajak laut, tentu Goldie Roger memiliki banyak kru kuat yang mendampinginya selama berlayar. Dan pada kesempatan kali ini, Minzai akan membahas tentang kru terkuat Goldie Roger yang sudah diketahui sampai sejauh ini dalam cerita One Piece. Buggy merupakan salah satu murid Roger yang bergabung pada waktu yang tak diketahui. Sebagian besar waktunya dihabiskan untuk belajar dari kru lainnya. Dalam ceritanya, kekuatan Buggy ini didapatnya secara tidak sengaja akibat kejahilan Shanks di kapal Roger. Buah iblis itu bernama Barabaranomi. Buah iblis ini berjenis paramesia yang memberinya kekuatan untuk kebal terhadap serangan tebasan pedang, dan dapat membagi tubuh mereka sendiri terpisah menjadi potongan kecil dan mengendalikannya. Hal ini terlihat pada momen di mana ia tertebas oleh Mihawk, akan tetapi ia mampu membelah dirinya untuk menghindari tebasannya. Pantas saja ia sekarang menjadi Yonko. Selama berlayar dengan bajak laut Roger, Buggy yang tadinya lemah terus tumbuh lebih kuat. Walaupun begitu, levelnya masih jauh dari sahabat baiknya, Shanks. Sama seperti Buggy, Shanks juga sudah berada di kapal Roger sejak masih bocah, bahkan dari bayi. Meskipun saat itu Buggy dan Shanks digambarkan berada di level yang sama, sebenarnya Shanks sedikit lebih kuat. Ngomongin soal bakat, Shanks juga lebih baik dari Buggy. Shanks tidak menyia-nyiakan waktunya selama bersama Roger. Ia belajar lebih banyak dari Buggy. Itulah yang membuatnya bisa berada di posisi Yonko saat ini. Konon, Roger juga mempercayakan topi jeraminya pada Shanks. Dan saat ini, topi itu dikenakan oleh Luffy. Saat ini, Shanks merupakan karakter yang diyakini merupakan karakter terkuat di dunia One Piece. Akan tetapi, kekuatan sesungguhnya masih menjadi misteri hingga sekarang. Ia diketahui menguasai 3 jenis haki dan sudah berada di tahap advance. Hal ini terbukti dalam episode 1112 ketika bajak laut Kids yang memiliki buronan 3 miliar berry dengan percaya diri menantang Shanks di wilayahnya. Akan tetapi dengan perbedaan kekuatan yang sangat jomplang, hanya butuh 1 nutrisari, Kids langsung mati suri. Sigul juga jadi salah satu kru Roger yang paling tangguh. Dia bergabung dengan Roger dan berlayar bersamanya sampai ke Laugtail. Selama perang Ed, Sigul sangat ingin bertarung melawan Golden Lion Shiki dan armada besarnya. Meskipun kekuatannya masih belum diketahui, kemungkinan besar dia sangat kuat. Sayangnya hanya sedikit informasi tentang dirinya, dan apakah mungkin ia masih hidup. Crocus adalah dokter di bajak laut Roger. Crocus jadi salah satu dari sedikit orang yang mengetahui sejarah nyata dunia. Meski kekuatannya tak terlihat istimewa, itu sudah cukup untuk melawan bajak laut Shiki dan anak buahnya. Crocus sepertinya memiliki skill yang cukup oke untuk menggunakan harpun jika dilihat dari peristiwa Edward.
Konon, Krokuslah yang membuat Roger bisa bertahan lebih lama dari penyakitnya yang misterius. Nekomamushi pernah berada di kelompok Shirohige. Lalu setelahnya ia juga pernah berlayar sebagai kru Roger walau tak begitu lama. Nekomamushi juga jadi salah satu dari pemimpin Mokomodu Kedom di Pulau Zou. Ia merupakan salah satu suku Ming yang terkuat. Sejak kecil, Nekomamushi sudah ditolong Oden dan ia pun memutuskan untuk jadi pengawal setianya. Setelah kematian Oden, bahkan Nekomamushi tetap setia padanya. Bersama Nekomamushi, ia pernah menjadi bagian dari kelompok Shirohige yang kemudian pindah ke bajak laut Roger. Seperti Nekomamushi, Inuarashi juga jadi salah satu pemimpin Mokomodu Kedom. Ia menjadi pemimpin di siang hari, sedangkan Nekomamushi di malam hari. Kekuatan Inuarashi setara dengan Nekomamushi. Ia juga mampu bertarung melawan Jack dan seharusnya bisa menang. Akan tetapi, Jack dengan cara curang akhirnya ia mengalahkan pemimpin Zou tersebut. Kozuki Oden merupakan mantan shogun di negeri Wano yang dianggap sebagai pemimpin terbaik. Sebelumnya, Oden telah menjadi komandan divisi kedua bajak laut Shirohige setelah berlayar selama 2 tahun. Lalu, 2 tahun setelahnya, Oden mulai bergabung dengan Roger. Sebelum itu, ia sempat berhadapan dengan Roger dan juga Rayleigh. Kekuatan Oden sangat luar biasa. Dia bisa bertahan dari bajak laut legendaris seperti mereka dalam pertempuran sengit selama 3 hari. Tentunya jadi bukti kalau kekuatan Oden setara dengan Yonko. Bahkan ia mampu membuat Kaido terluka dan membuat trauma dengan luka yang diakibatkan Oden. Saking gregetnya, sebelum akhir hayatnya ia sempat direbus dalam minyak panas selama 1 jam. Sebelum akhirnya ia ditembak dan meninggal dunia. Gaban merupakan bekas tangan kiri dari Raja Bajak Laut Goldie Roger. Sama seperti Rayleigh, Gaban sangatlah kuat walau ia bukan pemakan buah iblis. Pada kilas balik Roger, kita melihat bagaimana Gaban bertarung sekuat itu hanya dengan menggunakan kapak. Kemungkinan besar ia juga pengguna haki. Rata-rata mereka yang terkenal sebagai kru Roger adalah pengguna haki tingkat tinggi. Walaupun mungkin kita tak pernah tahu apa kemampuan sebenarnya, ia layak disebut sebagai salah satu yang terkuat tanpa buah iblis. Sampai saat ini, Oda belum memperlihatkan karakter satu ini, sehingga keberadaannya tidak diketahui apakah ia masih hidup atau sudah mati. Namun, menurut teori yang beredar, skop pergaban akan diperlihatkan di akhir cerita nanti, entah sebagai musuh atau sebagai teman. Yang jelas, semoga Oda Sensei memberikan highlight pada karakter ini dalam ceritanya nanti. Bullet merupakan karakter non-canon yang jadi antagonis utama di film One Piece Stampede. Menceritakan sejak dikhianati oleh temannya sendiri, Bullet tak pernah lagi percaya dengan orang lain. Pada usia 15 tahun, Bullet bertemu dengan Roger dan mencoba beberapa kali untuk membunuhnya, namun tak berhasil. Sekitar usia 15-18 tahun, akhirnya Bullet menjadi kru Roger. Menurut Buggy, kekuatannya setara dengan Rayleigh. Bullet merupakan pengguna kemampuan Gasha-Gasha Nomi, memberikannya kekuatan untuk membentuk berbagai benda dari besi. Sama seperti karakternya, buah iblis tipe Paramecia ini juga termasuk non-canon alias tidak diceritakan dalam manganya. Berdasarkan movie Stampede, kekuatan Bullet sangat luar biasa. Butuh seluruh generasi terburuk untuk bisa menghadapinya. Namun sayangnya karakter ini termasuk non-canon, jadi tidak ada hubungannya dengan cerita aslinya di manga. Tentu saja, kru Roger yang terkuat adalah Silver Rayleigh. Dikenal juga sebagai Dark King, Rayleigh merupakan tangan kanan dari Raja Bajak Laut Goldie Roger. Ia juga jadi salah satu kru Roger yang menemaninya sampai Laugtail. Dalam perpisahannya dengan Roger, ia tampak menangis melihat sahabatnya tersebut akan dieksekusi. Untuk kekuatannya jangan ditanya. Dia adalah master haki sehingga kekuatan hakinya tidak masuk akal. Hal ini terungkap ketika dalam perjalanannya bersama Roger, mereka berhadapan dengan kelompok bajak laut Shirohige di suatu pulau. Terlihat Rayleigh yang berhadapan dengan Marco mampu menahan serangan Marco hanya dengan satu jari.
私は常に真剣なんだよ。少年 Minsaik bahkan berpikir kemungkinan untuk masalah haki, kemampuan Rayleigh mungkin di atas Roger. Itulah sebabnya orang-orang yang pernah berguru dengannya di era sekarang sudah menjadi Yonko. Walaupun di usianya sudah tua, Rayleigh masih bisa bertarung dengan lawan kuat seperti Kizaru. Saat ini, ia sudah pensiun sebagai bajak laut dan memulai hidup baru sebagai tukang pelapis kapal. Sebetulnya masih banyak lagi kru bajak laut Gold di Roger. Akan tetapi, informasi mengenai karakter-karakter tersebut belum diketahui. Seperti dalam SBS volume 96, Oda memberikan jawaban mengenai beberapa karakter yang menjadi kru bajak laut Roger. Totalnya ada 31 termasuk yang Minsaik sebutkan tadi. Yang pastinya Minsaik penasaran dengan semua karakter yang belum diketahui tersebut. Dan itulah pembahasan tentang kru terkuat Raja Bajak Laut Gold di Roger. Sekali lagi, ini hanyalah teori dan beberapa fakta yang Minsaik rangkum dari sumber terpercaya seperti manga dan artikel yang relevan. Kalau kalian punya teori atau pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar. Tentunya Minsaik akan sangat senang dan membuka ruang untuk diskusi mengenai teori-teori yang lain. Jika ada salah pengucapan nama tokoh maupun kata narasi yang keliru, Minsaik mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan bye-bye.